Ini karena susunya tidak maksimal, jadi setiap pagi dan malam aku nyusuin manual tambahan. Jadi setiap pagi dan malam habis isya atau jam 7 pagi, karena normalnya dia nyusuin kan kurang lebihnya jam 6. Jadi aku tunggu sampai jam 7 malam juga, jam 7 pagi juga aku nyusuin secara manual. Jatuh guys. Induknya agak agresif, Proven sebetulnya karakternya, karena nek dipegang galak. Ini tak ambil, tak masukkan ke kandang anaknya, ke kotak anaknya seperti ini. Ini cara nyusuin manual. Ambil kita elus-elus. Ambil kita elus-elus. Ini pintar ini, langsung mau nyusui anaknya. Di awal-awal agak kesulitan ya, dia berontak karena dia merasa tidak nyaman, anakku terganggu, aku terganggu. Tapi setelah kita sering beri cara yang halus, kasih sayang, dia merasa oh ini tidak berbahaya, jadi dia enjoy saat nyusui anaknya. Jadi begini cara nyusuin manual ya, jangan dilumahke atau diiringke karena berpengaruh dengan keluarnya ASI nanti kalau dia stres. Karena posisi nyusui untuk anaknya yang sehat juga anaknya ndangak gini ya, bukan anaknya nyusunya tengkurap tapi ke atas, nengadah ke atas. Nah ini cara nyusuin, kita cek anakannya. Ini aktivitas pagi saya. Tiap pagi cek kesehatan, ngawinkan kelinci. Kalau ada kelinci yang tidak mau kawin, ada kelinci yang susah kawin, terpaksa saya kawin sodor. Ini tadi habis ngawin sodor red, kelinci red yang atas yang kadang tak buka itu. Yang bisa kawin normal otomatis nggak tak kawin sodor. Tapi biasanya kawin sodor yang susah nungging, dia birahi naiki jantan tapi nggak mau nunggingnya dikit, akhirnya jantannya kesulitan. Nah itu yang tak pegangin sambil tak angkat selangkangannya, tanganku masuk ke bawah, dorong ke atas pahanya. Nah ini bagus, ini nyusuinya. Nih cara nyusui manual. Jadi kalau ada air susu yang kurang bagus, bu kok kelinciku nggak mau nyusui, cusin manual ya, dilatih, dielus, disayang pokoknya dengan cara yang lembut. Jadi dia merasakan kasih sayangnya kita. Ini kelinci ini galak banget loh. Pas hamil sampai dia punya anak, tapi setelah sering tak elus, setiap ada saya dia kepalanya nunduk minta dielus. Jadi harus ada hubungan batin antara kelinci dan juragannya. Nih. Pinter. Dan kelinci kadang nyusui itu sambil jilatin anaknya, itu merangsang kesehatan anaknya, pencernaannya dengan cara dijilat-jilat. Kadang setelah dijilat terus anaknya mau pipis, itu sehat. Jadi kadang kelinci yang sakit, kadang yang kotorannya kuning kan anakan yang masih bayi, kalau kotorannya hitam kan dia sehat. Kalau kotorannya kuning itu bisa jadi induknya yang stres sehingga produksi ASINya yang dikeluarkan tidak bagus hasilnya, atau memang kondisi anaknya sering terinjak, atau memang anaknya sakit. Jadi anak sakit itu biasanya kalau nggak sering terinjak karena kedinginan atau kurang air susu atau telat nyusu, terus akhirnya apa yang diminum, yang disusu itu tidak diserap atau tidak diproses secara sempurna, akhirnya kotorannya
masih kuning, berarti asinya tidak terserap secara nutrisinya, asi tidak terserap secara sempurna. Jadi asinya kuning, tapi kalau dari anusnya keluarnya hitam itu berarti sehat. Jangan khawatir. Nah, gitu kita seperti tadi kita ambil, kita susukan, kita masukkan. Kenapa tak susukan di luar? Karena kalau di dalam aku kesulitan. Awalnya dia berontak disusuin, berontak banget, tapi setelah sering saya elus, saya itu dia enjoy, dia tidak berontak lagi. Aku biasanya nyusuin sampai lama, sampai asi anaknya perutnya tak cek sampai kenyang. Nah ini induknya tuh kalau sudah lama nyusuin itu kayak garuk-garuk ya, kayak alaminya dia ya, alaminya dia di tanah itu kan garuk-garuk ya, memperdalam lubang karena anaknya tambah besar, biasanya kayak gitu, memperlebar lubang beranak karena anaknya tambah besar, biasanya gitu. Asal tidak menyakiti anaknya, tidak melukai anaknya, jangan dipukul ya, jangan disakiti. Itu nalurinya dia, alaminya dia. Pokoknya kita mau ternak harus pakai kasih sayang. Nggak boleh kita pengen hasilnya tapi nggak mau prosesnya. Kasihan kalau kita hanya memanfaatkan dia, tapi tidak ada timbal balik kasih sayang yang baik. Ini tak susuin sampai nanti anaknya kenyang. Tapi kalau induknya mulai panik kayak gini, mulai gelisah, bolak-balik muter-muter, itu instingnya dia, nalurinya dia. Itu dia merasa anakku ini seharusnya sudah kenyang, takutnya nanti anaknya kekenyangan mati. Tapi karena ini asinya nggak maksimal karena indukannya sedikit stres, tapi sudah mulai enjoy, jadi asinya belum maksimal. Jadi nyusuinnya yang ngikuti kondisi anaknya sampai kondisi perutnya benar-benar kenyang. Kalau dia normal nggak terlalu stres, asinya tidak terhambat, biasanya kurang dari 5 menit anak sudah kenyang-kenyang, sudah bagus. Ini dulu kelinci bagus, tapi kesalahannya pakannya sering gonta-ganti dan dikasih kulit kacang hijau aja, terus dikasih pakan sapi kambing juga. Ini waktu mudanya. Setelah tak ambil alih, setelah darah, mulai tak terapi ke pakan homemade saya. Di awal-awal sebelum punya anak, ini kan perdana ya, di awal-awal sebelum punya anak itu sempat 4 kali. Jadi hari ini, bulan ini tak kawinkan, tak tunggu 30 hari nggak punya anak. Begitu seterusnya sampai 4 bulan dia masih nggak punya anak. Tapi alhamdulillah ini kawin kelima, mau punya anak, beranak 7, dan anaknya mati di dalam 1, tapi alhamdulillah bisa keluar. Jadi kalau anak-anak nggak keluar saat melahirkan, kalau memang bisa luruh, bisa hancur, otomatis tidak jadi penyakit di dalam ya, jadi tidak mengganggu reproduksinya dia, jadi kelinci kawin bisa jadi. Tapi kalau yang ada di dalam mati di dalam, anakannya tidak mau hancur, tidak mau luruh, tapi hanya menggumpal di dalam, nah ini berarti indukannya mulai gelisah karena merasa anaknya sudah kenyang, dicium-cium, dijilat-jilat, anaknya sudah mulai kenyang. Nih, anaknya sudah mulai kenyang perutnya. Nah, ini kan anaknya kenyang, tapi induknya udah mulai gelisah, udah mulai menghentikan nyusunya. Itu nalurinya dia. Nah, ini. Nih, anakannya sudah mulai kenyang-kenyang, terisi susu kan. Perutnya sudah mulai gede. Ini kemarin sampai 2 hari, ini kan hari ketiga, susu induknya tidak bagus, tapi hari ini sudah bagus. Ini broken black, ini kelinci New Zealand ya, New Zealand pure breed, tapi kita tidak melepas pedigree karena kita memang ngambil dari beberapa peternak yang sebenarnya punya modal, dia punya kelinci bagus tapi masih coba-coba pakan. Tapi secara ras dia tidak macem-macem, jadi kita masih bisa ngambil, kita coba perbaiki, kita maintain, akhirnya bagus, kita upkan lagi kualitasnya, kita berharap dari anakannya. Jadi harus sabar. Jadi jenengan semua yang beli kelinci, kok Bu tidak beranak setelah 1 bulan, kok Bu nggak beranak sampai 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, jangan putus asa. Bisa jadi dia
di awal atau waktu kecilnya itu pakannya sering gonta-ganti atau salah pakan, mungkin dikasih pakan sapi atau pakan apa, fermentasi atau comboran yang kurang nutrisi atau pakan tunggal ataupun apa, sehingga akhirnya kesuburannya dia tidak maksimal. Kalau jenengan sabar di maintain aja, kalau nggak sabar nggak usah dibeli. Tapi biasanya kelinci yang tidak maksimal itu harganya lebih murah ya, pasti. Karena peternaknya sendiri sudah putus asa sebetulnya, karena dijual daging dia merasa sangat rugi, kalau dijual bibit masih mending lah, nggak terlalu banyak gitu. Ini saya masukkan lagi ke kandang induknya tadi lompat ke bawah karena saya sibuk bikin video, tapi tidak apa-apa, nanti tak angkat lagi. Ini anakannya tak masukkan lagi karena sudah kenyang. Dan induknya sudah tak kawinkan lagi ya, selang sehari setelah punya anak. Ini catatannya. Nah, induknya pertama kawin tanggal 19. Tanggal 19 jantannya red, tapi anaknya keluar banyak broken blacknya. Terus lahir tanggal ini, terus kawin lagi. Ini tak kawinkan lagi dengan blue tanggal 20 kemarin. Jadi nggak usah khawatir, Bu, kasihan induknya gini, karena kondisi induknya ini gemuk. Kondisi induknya gemuk. Oh, terus juga ada lagi gini, kelinci kok anakannya dikawinkan kok nggak jadi, bisa jadi karena suhu ya, sudah sering tak bahas, itu bisa dikoreksi. Yang kemarin penyebabnya sudah saya sebutkan. Ini saya nanti lanjut mau ngawinkan sodor kelinci yang susah kawin. Jadi dia birahi sering naik jantan tapi nunggingnya dikit banget, jadi jantannya kesulitan. Ini aku nyodor lagi, sebenarnya kelamaan aku temponya ya, karena tak tinggal untuk nyusui, kelupaan. Jadi tidak boleh terlalu lama untuk kawin pertama kali, untuk ngulang lagi jangan terlalu lama. Kalau bisa kurang dari 5 menit. Biar nanti kalau punya anak keluarnya lancar atau bareng, tidak terlalu jauh. Terus kelinci yang punya anak, anaknya nggak lancar, masih ada sisa di dalam, mungkin 1 ekor atau 2 ekor atau beberapa, atau ada yang mati di dalam, otomatis dia nggak mau nyusui anaknya. Itu normal, jangan dikacau, jangan diganggu, jangan berarti kayak nggak suka sama kelinci, karena kalau kita nggak suka itu ya kelinci juga ada rasa ya. Jadi harus dipahami, benar-benar dipahami. Nah, ini kelinci tadi yang tak kawinkan sodor, ekornya tak tali pakai rafia. Nah, ini ekornya tak tali pakai rafia, nanti tak kawinkan lagi sama jantan red. Ini biar induknya jalan-jalan dulu. Dengan jalan-jalan dia fine, dia enjoy, dia nggak stres. Nanti biasanya air susunya tambah bagus, saya nggak usah nyusuin manual lagi. Ini aku mau nyoba ngambil betinanya, tak kawinkan sodor. Ambil, kita putar talinya ini ya, putar talinya supaya kita bisa narik. Nah, ini cukup kawinkan. Kalau nggak bisa diulang, udah kan 1 kali sebenarnya nggak apa-apa. Nah, ini berhasil ya, perkawinannya udah 2 kali, saya rasa sudah cukup. Saya ambil lagi, saya lepas tali ekornya. Ini betinanya tadi sempat tak suntik Ovalumon pertama kali karena dia birahinya kurang bagus. Sebenarnya dia birahi tapi susah nungging, birahnya kurang greget gitu ya. Terus akhirnya tak suntik Ovalumon lagi, suntik Ovalumon kedua. Ini sampai jamnya tak tulis ya, kenapa saya ngawinkan. Ini nanti
tanggal kawinnya, tanggal suntiknya tak tulis semua. Jadi untuk kita evaluasi, untuk kita pahami, untuk kita belajari, untuk kita jadikan pengalaman kedepannya. Nanti kita analisa, kita ingat-ingat kawin jam segini biasanya molor-molornya beranak sampai jam berapa, kayak gitu. Nah,